Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Senin 24 Februari 2025 bertepatan dengan 25 dari bulan Sya'ban 1446 Hijriah, maka masih bersama dengan ikhwanuna dari Malaysia dalam pembahasan kajian kitab Al-Akhbarus Sahihah fi Fadailis Siyam, kumpulan hadis-hadis yang sahih tentang keutamaan berpuasa. Maka pada kesempatan pertemuan hari ini kita masuk kepada keutamaan yang ke-9. Qala al-muallif rahimahullah hafizahullah, at-tasi'atu, keutamaan yang ke-9, wiqayatum minal ma'asi, bahwa orang yang berpuasa keutamaannya di saat sedang berpuasa, maka dia akan terjauh dari kemaksiatan. Ekhonya terlalu besar. Maka wiqayah minal ma'asi, dengan berpuasa seseorang akan terjauh dari kemaksiatan. Di sini penulis beristidlal dengan hadis-hadis yang muttafaqun alaih dan yang selainnya. Adapun yang muttafaqun alaih beristidlal dengan hadis Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, as-siyamu junnatun fala yarfus wala yajhal wa in imru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni shaimun marratain. Maka wajah pendalilannya di sini seperti hadis yang telah kita lewati di permasalahan akhlak. Maka as-siyamu junnah, maknanya siam itu, puasa itu adalah tameng. Maksudnya orang yang berpuasa dia bagaikan mempunyai tameng, mempunyai shield, mempunyai sesuatu yang melindunginya dari kemaksiatan. Maka fala yarfus wala yajhal, dia tidak menghina kaum muslimin dengan membodoh-bodohkan kaum muslimin, atau yarfus dengan ucapan-ucapan yang keji yang berhubungan dengan persetubuhan dan yang lainnya. Maka ini dilarang oleh Nabi. Berarti jelas orang yang berpuasa dia tidak agresor, tidak memulai dengan yarfus yajhal, tidak menghina kepada orang lain. Dan yang kedua, wa inimru'un qatalahu aw syatamahu, jika ada kaum muslimin yang mengajak berkelahi kepadanya atau menghinanya, maka di sini defensif, dalam keadaan dia defense. Apa dikatakan? Falyaqul inni shaimun, agar mengatakan aku sedang berpuasa. Aku sedang berpuasa. Please, jangan ganggu aku. Maka perbuatan ini jelas menunjukkan bahwa orang yang berpuasa wiqayatun minal ma'asi, maka dia itu akan menjadi tameng dari kemaksiatan dengan puasanya. Dan begitupun di hadis yang kedua. Di hadis yang kedua dikeluarkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dari sahabat yang sama, Abu Hurairah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, laisa siyamu minal akli wasyurbi, innama as-siyamu minal lagwi warrafasi. Fa in sabaka ahadun au jahila alaik faltaqul inni shaimun. Hadis ini maknanya sama dengan hadis muttafaqun alaih, namun dikeluarkan selain dari Al-Bukhari dan Muslim, yakni oleh Ibnu Khuzaimah.
Dan hadis ini sahih. Berkata Nabi kita, bukanlah seseorang yang asyam, orang yang mengaku berpuasa itu hanya sekedar menahan dari makan dan minum. Inamasyamu, bahwa sungguhnya orang-orang yang berpuasa itu mencegah dirinya minal lagwi warrafathi, mencegah dirinya dari kelalaian dan mencela manusia dengan kekejian. Fa in sabaka ahadun, jika seseorang yang berpuasa itu sabaka ahadun, dihina oleh seseorang, wajahila alaik, dan kamu orang yang berpuasa itu dihina dan dibodohkan, falyaqul inni shaimun, balaslah hanya cukup dengan aku orang yang berpuasa, cukup. Maka ini maknanya sama. Kita masuk kepada hadis yang ketiga. Diriwayatkan oleh Imam Abdul Razzaq dari sahabat Ka'ab ibnu Ujrah. Dan di sini hadisnya panjang, namun kita mengambil dari poin pendalilan di sini. Maka poinnya di sini, berkata Nabi kepada Ka'ab ibnu Ujrah, ya Ka'ab ibnu Ujrah, as-saumu junnatun. Wahai Ka'ab ibnu Ujrah, puasa itu bagaikan tameng, bagaikan perisai yang menyebabkan manusia yang berpuasa terjauh dari perbuatan kemaksiatan. Ini dia wajah pendalilan dan ini hadis yang sahih. Poin pendalilannya adalah berpuasa bagaikan tameng, bagaikan perisai. Dan hadis yang berikutnya masih bermakna seperti ini, yang mana hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari Mu'ad ibni Jabal, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Sa'unabbi'uka bi abwabin minal khair." Maka aku sekarang akan memberikan penjelasan kepada kalian tentang pintu-pintu kebaikan dari amal-amal yang agung. Kemudian dikatakan as-saumu junnatun, bahwa puasa itu adalah junnatun, dia adalah tameng. Maka ini poin pendalilannya. Dan begitupun di hadis yang terakhir diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari sahabat Ayyad ibni Butaif, qala Abu Ubaidah, maka dia meriwayatkan dari Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Ini dia sahabatnya. Berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, as-saumu junnatun malam yahrikha, bahwa seorang yang berpuasa dia bagaikan mempunyai pelindung dari kemaksiatan selama dia tidak merusak perisai tersebut. Apa maknanya? Selama dia tidak membatalkan puasanya, selama dia berpuasa dalam keadaan ikhlas dan menjauhi dari perbuatan-perbuatan yang buruk, maka puasa itu bagaikan junnah. Namun jika dia berpuasa kemudian melaksanakan perbuatan-perbuatan yang buruk, maka akan hilang perisainya. Maka inilah 5 hadis yang sahih, yang semuanya menunjukkan bahwa keutamaan orang yang berpuasa, maka puasa itu junnatun, puasa itu bagaikan tameng, menjauhkan dia dari kemaksiatan. Semua hadis ini
lafadznya as-saumu junnatun, puasa itu bagaikan perisai. Dan juga hadis Abi Hurairah yang pertama muttafaqun alaih lebih jelas bahwa puasa itu adalah tameng dari berbuat kemaksiatan. Dikatakan la yarfus wa la yajhal, tidak menjadi agresor, dia memulai kepada orang lain menghina dan mencaci di saat berpuasa. Dan juga menjadi defensif, jika diajak berkelahi dan dicela jangan membalas, cukup hanya mengatakan inni shaimun, inni shaimun. Adapun kita masuk kepada al-ashirah, keutamaan yang ke-10. Maka dari keutamaan yang ke-10, barakallahu fikum, mukaffirun lidzunub, bahwa puasa itu dia penghapus dari dosa-dosa. Maka ingin diampuni dosa-dosanya, dari keutamaannya adalah melaksanakan puasa. Maka pendalilannya yang pertama, hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Yang maknanya, barang siapa seseorang yang berpuasa dalam keadaan imanan, maka kenapa dia mansub? Karena hal keadaannya dalam keadaan beriman kepada Allah. Wahtisaban maknanya juga hal, artinya dan mengharap pahala dari Allah. Maka dua sebab. Pertama, iman kepada Allah. Kedua, mencari pahala dari Allah. Apa balasannya? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Maka dia akan diampuni dosa-dosanya. Ini hadis yang pertama yang muttafaqun alaih. Dan hadis yang kedua datang dari Hudzaifah ibnul Yaman, dan dia termasuk dari hadis yang muttafaqun alaih juga, di mana Umar berkata, man yahfad hadisan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil fitnah, qala Hudzaifah ana. Maka barang siapa yang di antara kalian, kata Umar, yang menghafal hadis dari Nabi tentang masalah fitnah. Masalah fitnah. Qala Hudzaifah, aku. Coba dibacakan. Aku mendengar dari Nabi berkata, fitnatu rajul fi ahlihi wa malihi wa jarihi tukaffiru has-salatu wasiyamu was-sadaqah. Maknanya, fitnatu rajul, dosa seseorang, fi ahlihi kepada keluarganya, fi malihi pada hartanya, wa jarihi kepada tetangganya. Maka dosa-dosa yang diperbuat kaum muslimin ini, tukaffiruha as-shalah, akan dihapus dosa-dosa ini dengan salat dan as-siyam dan as-sadaqah. Maka kesimpulannya, dosa-dosa itu bisa luluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan melaksanakan salat dan melaksanakan puasa dan melaksanakan as-sadaqah. Maka ini menjadi pendalilan bahwa salat, sedekah dan juga puasa dia tukaffir adz-dzunub, penghapus dari dosa-dosa. Dan di hadis yang ketiga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah juga, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, as-salawatul khams wal jum'ah ilal jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffirat ma bainahun idza jatunibal kabair. Maka di hadis Muslim menjadi pendalilan juga, Waalaikumsalam, bahwa orang yang berpuasa itu diampuni dosa-dosanya. Yang mana lafadznya as-salawatul khams,
Salat 5 waktu, dari fajar ke duhur, dari duhur ke asar, dari asar ke maghrib, dari maghrib ke isya, dari isya ke fajar lagi. Itu semuanya pengampunan. Wal jum'ah ilal jum'ah. Dan seseorang dari hari Jumat melaksanakan ibadah salat Jum'ah, bertemu dengan Jumat yang lain, antara Jum'ah pertama dengan Jum'ah yang kedua juga menjadi ampunan dari dosa Jumat ke Jumat yang lain. Dan yang ketiga, wa Ramadan ila Ramadan. Maka Ramadan yang akan datang sekarang ini dengan Ramadan yang telah lampau, yang telah kita lewati, maka dari bulan, mulai dari Ramadan yang dulu, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan seterusnya, kita mempunyai dosa-dosa. Dan bertemu dengan Ramadan yang akan datang, puasa yang kita laksanakan di Ramadan yang dulu, kemudian masuk kepada puasa Ramadan yang akan datang, itu semuanya diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Mukaffirat ma bainahun idza jatunibal kabair. Maka semuanya itu adalah menyebabkan ampunan. Dengan catatan idza jatunibal kabair. Apa maknanya idza jatunibal kabair? Jika dia itu terjauh dari dosa-dosa besar. Maka di sini catatan yang perlu diperhatikan. Apa makna dari idza jatunibal kabair? Jika dia terjatuh dari dosa-dosa yang besar, tidak diampuni oleh Allah dengan mudah begitu saja. Maka di sini yang diampuni itu apa kita pahami sekarang? Dosa-dosa kecil yang bukan dosa-dosa yang besar. Jika ditanya apa sih alamatnya dosa besar dan dosa kecil, maka para ulama telah mengatakan dan bahkan membuat kitab seperti Imam An-Nawawi Al-Kabair, disebutkan alamat dari dosa-dosa yang besar yang ada padanya adab yang perih dan pedih di dunia sebelum akhirah, dan disebutkan dengan laknah, dan disebutkan dengan lafaz-lafaz berhak masuk api neraka pelakunya, dan ada hudud iqab. Nah, kalau ada hudud iqab berarti kita paham sekarang. Dosa besar bagaimana? Contohnya berzina. Maka seseorang yang berzina, kemudian dia masih bujangan, jomblo, kemudian berzina dengan pacarnya. Maka di sini dosa besar. Karena di Al-Quran disebutkan wala taqrabuz zina. Janganlah kalian mendekati zina, dilarang oleh Allah dengan keras. Bahkan disebutkan jika dia berzina dalam keadaan belum menikah, dipukul atau dicambuk 100 kali. Maka ini menunjukkan bahwa zina itu perbuatan yang haram. Itu jika belum menikah. Lalu bagaimana jika orang ini telah menikah? Lebih dahsyat. Apa? Rajam. Seperti hadis di muttafaqun alaih dari kisah perempuan Al-Juhainiyah dan kisah dari Ma'iz, seorang laki-laki muslim yang masuk kepada perzinaan dan dia sudah meningkah, dinamakan dengan di zaman now selingkuh. Dan permasalahan perselingkuhan dia adalah rajam, kematian. Tidak mudah perkara ini. Namun di zaman now, berapa orang melaksanakan selingkuh dengan tetangga, dengan suami orang, menjadi kebanggaan, terutama para artis. Maka para artis dengan artis yang lainnya melaksanakan selingkuh di saat syuting bersama, di saat bisnis bersama. Atau bahkan ada perempuan yang tidak terkenal, bukan artis, tetapi dengan bangga dia, aku telah berselingkuh dengan artis-artis papan atas. Tahu Fulan ibnu Fulan? Nah itu kemarin dengan saya. Tahu Fulan ibnu Fulan sebulan yang lalu di hotel demikian dan demikian. Maka dengan bangganya di media sosial mengatakan aku telah selingkuh, maka ini pada hakikatnya dosa-dosa yang besar yang tidak disucikan
kecuali dengan rajam. Dan begitupun kalau begitu yang ada hudud selain tadi rajam apa? Qadhf misalnya. Barang siapa yang berqadhf, menuduh perempuan yang solehah melaksanakan zina, menuduh laki-laki yang soleh melaksanakan zina, maka dia fajlidu samanina jaldatan, untuk dicambuk 80 kali. Dan para sahafiqah mengharuskan kepada Syekh Muhammad untuk dicambuk. Bahkan tidak ada di antara mereka rasa malu bahwa sekarang Syekh di rumah sakit merintih-rintih, punggungnya terluka-luka dan seterusnya. Allahul musta'an. Mengarang cerita. Maka ini salah satu contoh, dan juga memakan riba dari dosa yang besar. Ini sengaja saya berikan contoh-contoh ini agar nanti bisa kita memahami dengan jelas. Dan begitu pun memakan riba misalnya. Dalilnya diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir ibni Abdullah. Berkata Jabir, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam akilur riba wa maukilah wa katibain wa syahidain. Maka Nabi melaknat mereka orang-orang yang melaksanakan riba, memakan riba, berarti para rentenir ataupun para bankir yang bekerja di bank konvensional, yang mana dia meminjamkan uang kepada nasabah. Bisa kau mengambil uang dari bank kita, boleh 100 juta. Kemudian setelah itu untuk uang administrasi bla bla bla, mohon maaf kami hanya bisa memberikan 80 juta. Di akadnya tertulis 100 juta. Yang diterima 80 juta. 20 juta dimakan oleh mereka. Dengan alasan uang administrasi tanda tangan ini, fotokopi itu, dan seterusnya. Kemudian setelah itu, diberikanlah uang 80 juta, dibayar dalam keadaan beberapa tahun, yang ditotalkan dia setiap bulan harus disembelih dari belakang, membayar uang, diambil langsung dari gajinya, bertahun-tahun. Setelah dikumpulkan misalnya 2 tahun atau 3 tahun, jumlahnya berapa? 160 juta. Jadi pinjam 100 juta. Yang diberikan hanya 80 juta. Membayar setiap tahun dari bulan-bulan itu dipotong. Yang jika ditotalkan sesuai kesepakatan 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, jumlah totalnya adalah 180 juta. Ini riba. Dosa besar, karena pada hakikatnya adalah menyembelih orang-orang yang mempunyai akad tadi. Maka sudah adzan? Yalah, adzan. Belum. Setelah. Ikhwah yang wudu, kita lanjutkan sampai titik ini. Maka kesimpulannya tadi kami misalkan sebelum adzan, seperti berzina yang muhson ataupun berzina yang dalam keadaan masih perawan ataupun bujang, maka di sini termasuk dosa besar. Dan juga para rentenir, para bankir, itu masuk kepada dosa yang besar karena memakan riba. Untuk 2 contoh ini saja, ini dari kabair. Maka di dalam hadis-hadis yang telah kita lewati, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang puasa Ramadan beriman kepada Allah dan mengharap pahala darinya, diampuni dosa-dosanya. Dan juga di dalam hadis yang kita lewati tadi banyak, dan di antaranya hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan Ramadan bertemu dengan Ramadan yang lain diampuni dosa-dosanya, itu dengan catatan pentakyidannya. Semua tadi bermakna mujmal, ditakyid di dalam ilmu usul, bersifat umum, general, ditakyid, diberikan batasan. Yang membatasinya hadis Muslim ini apa? Idza junibal kabair.
Jadi yang diampuni barakallahu fikum bukan dosa, semua dosa. Hanya dosa-dosa kecil. Lalu dosa besar seperti tadi kami sengaja mencontohkan zina dengan dalilnya dan riba dengan dalilnya. Ini dua dosa yang tidak diampuni kecuali mau salat. Yaudah. Kecuali dengan salat. Salat sekarang. Kecuali dengan meminta ampun. Mari kita salat sekarang.